sikap. Baik, Bapak akan coba mengecek kehadiran kalian. Apakah semuanya hadir? untuk berdoa silakan dipimpin oleh satu orang. Sebelum dimulai, berdoa selesai. Dan itu penting gitu ya, rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya kita masih diberi kenikmatan sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sebelum masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara mengukur kuat arus dan cara mengukur beda potensial. Baik, Bapak akan bertanya, masih ingatkah bagaimana cara mengukur kuat arus? Saya Pak. Silakan. Ada Putri ya, silakan Putri. Digunakan ampermeter yang dilengkapi secara seri. Oke, jadi digunakan namanya alatnya apa? Ampermeter yang dirangkai secara seri. Baik, Bapak akan bertanya lagi, bagaimana cara mengukur beda potensial? Saya Pak. Baik, ada Rita ya. Menggunakan voltmeter yang dilengkapi secara paralel. Oke, jadi ada alat ukurnya namanya adalah voltmeter yang dirangkai secara paralel. Ini tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran diskusi, tanya jawab, dan eksperimen menggunakan model problem based learning. Jadi diharapkan mampu menganalisis hubungan antara beda potensial listrik dengan kuat arus listrik pada resistor dengan benar dan menunjukkan sikap religius, disiplin, dan tanggung jawab. Baik, itu adalah tujuannya. Indikatornya adalah menganalisis hubungan antara beda potensial listrik dengan kuat arus listrik pada resistor. Baik, sebelum masuk ke materi, Bapak akan coba bertanya, pernahkah kalian menyalakan senter? Pernah. Mengapa senter bisa menyala? Karena ada arus listrik. Oke, ada Arus caranya, gitu ya. Pasti kalian pernah ketinggalan charger kan ya? Ya. Baik di rumah, gitu ya, atau di mana. Nah, untuk mengisi HP atau laptop kalian, pernahkah kalian meminjam charger teman? Pernah. Gitu ya. Nah, kita harus tahu sekarang besaran apa yang kita akan pelajari pada pertemuan kali ini. Bapak akan coba sedikit menjelaskan tentang hukum Ohm yang akan kita pelajari hari ini. Pada rangkaian listrik tertutup terjadi aliran arus listrik. Arus listrik mengalir karena adanya beda potensial yang antara dua. Nah, ini adalah Judge Simon Ohm, yaitu orang pertama yang menyelidiki hubungan antara kuat arus dengan beda potensial ya. Nah, ini menemukan hubungan secara matematis antara kuat arus dan beda potensial yang kemudian dikenal sebagai hukum Ohm. Baik, kali ini Bapak akan membagi kelompok kecil gitu ya. Dari masing-masing kelompok memiliki 5 orang anggota. Bapak akan menunjukkan kelompok 1 paling kiri Bapak ya, kemudian kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik, Bapak akan sebutkan nama-namanya. Yang pertama, kelompok 1 berpindah, ada Ali, Dina, Nurman, Gesti, dan Rita. Silakan yang disebutkan bergeser, bergerak ke kelompok 1. Sisanya berdiri dulu ya, nanti berpindah. Yang pertama untuk kelompok 1. Kedua kelompok 2. Kemudian ketiga kelompok 3. Ini terakhir ada kelompok 4. Baik, Bapak akan boleh kalian pelajari terlebih dahulu, kemudian Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya. Panduan percobaan menggunakan virtual pad. Sekarang Bapak
yaitu sheet. Nah, kita akan tampilkan. Nanti LKPD-nya kalau kalian klik linknya akan berupa lembar seperti berikut. Yang pertama ada kelompok. Jadi tadi kelompoknya sudah sekalian akan mencari nilai gradien berapa? 2 ohm ya. Untuk hambatan pertama pakai 2 ohm. Oke, kemudian voltasenya di 1. Maka dicatat ya arusnya berapa. Sip, bagus. Kelompok 1, kelompok 2 ada masalah. Nah, oh iya masih mengatur ya. Mengatur. Silakan, bagus. Misal ya. Lipat aja. Roman ada ya. Ada bisa ya. Apa benarnya sama? Lihat dulu pertanyaannya. Yang di awal. Nah, pertanyaan selanjutnya di halaman 2 kan ada pertanyaannya. Akan ke menyajikan hasil karya. Perwakilan kelompok mempresentasikan hasil percobaannya. Kemudian nanti yang tidak tampil, tidak mempresentasikan, nanti akan menanggapi atau mengomentari penampilan dari kelompok lain. Karena Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari pengamatan laboratorium virtual lab. nama kelompoknya kelompok 4. Empat. Namanya siapa saja? Kelompok 4 terdiri dari Putri, Zahra, Ferdi, Silvi, dan Laibu Yuki. Ya. Selanjutnya. Apa yang akan terjadi pada kuat arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut? Oke, jadi permasalahan ya dari dugaan awal. Silahkan. Apa dugaannya? Jawabannya akan bertambah atau berkurang. Jadi semakin bertambah arus listrik berdasarkan percobaan yang telah Anda lakukan dan grafik yang Anda buat. Jadi semakin tegangannya ditambah, kuat arus juga semakin bertambah. Yang ketiga, carilah nilai gradien untuk masing-masing grafik yang Anda buat. Nilai hambatan lampu. Nilai hambatan lampu pertama 2 ohm. Gradien hambatan B dibagi I sama dengan R R. Ya, dengan keterangan R itu hambatan, P itu tegangan satuannya volt, dan I itu kuat arus satuannya ampere. Jadi jawabannya diterima atau tidak tadi jawaban? Diterima karena sesuai dengan percobaan yang telah kami lakukan. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok. Bagus, percobaan sangat bagus. Baik, boleh. Dan tegangan 15, kuat arus listriknya 5. Oke, lanjut ke pertanyaan yang pertama. Bagaimana grafiknya? Boleh diperlihatkan? Oke, jadi berupa garis miring ya, lurus gitu ya. Delta X nya. Setelah kami lakukan. Jadi kesimpulannya R sama dengan P per I. Jadi besar tegangan dalam sebuah rangkaian sebanding dengan kuat arus, atau pernyataan ini dikenal dengan sebutan hukum Ohm. baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok. Baik, untuk mengomentari Bapak minta kelompok 1 yang mengomentari, silakan. Presentasinya bagus, Ya. dijelaskan secara detail, dan sepertinya pengisian LKPD-nya juga rapi. Nah, jadi kalian sudah punya buku ajar gitu ya, buku paket, kemudian Bapak juga membuat bahan ajar yang sudah kalian punya di HP masing-masing gitu ya, dalam bentuk clipping book, bisa kalian pelajari lagi di rumah. Kemudian ini adalah hasil dari kalian melakukan percobaan. Kalian ketahui bahwa makin besar beda potensial yang ditimbulkan, makin kuat pula arus yang mengalir pada suatu
rangkaian. Kemudian besarnya perbandingan antara beda potensial dan kuat arus listrik ternyata selalu sama ya. Kemudian beda potensial itu sebanding dengan kuat arus. Kemudian secara matematis dapat kalian tuliskan bahwa Pi itu sama dengan M dikali I, di mana M-nya adalah konstanta perbandingan dari beda potensial. Kemudian dianalisis lah tadi gradien itu apa gitu ya. Nah, nilai M itu yang tetap ini kemudian didefinisikan sebagai besaran apa? Hambatan listrik yang dilambangkan sebagai R dan diberi satuan ohm untuk menghargai jasa dari J. Simon Ohm. Maka inilah hukum Ohm yang dikemukakan oleh J. Simon Ohm. Kuat arus yang mengalir pada suatu penghantar sebanding dengan beda potensial antara ujung-ujung penghantar itu dengan syarat suhunya harus konstan. Persamaan yang didapatkan biasanya R itu atau Pi bagi I itu atau perbandingan Pi dan I itu ternyata nilainya sama dengan R, di mana Pi-nya adalah beda potensial, satuannya volt, kuat I adalah kuat arus, satuannya ampere, dan hambatan R adalah hambatan listrik, satuannya adalah Oke, ada soal satu untuk latihan, boleh kalian tulis di buku masing-masing. Silakan. Dia saya bacakan, dia baru bacakan. Dia melakukan percobaan hukum Ohm di laboratorium seperti yang kalian lakukan, gitu ya. Ternyata didapatkan grafik antara kuat arus dan beda potensial pada berapa lampu tuh? Ada 1, 2, ada yang 1, 2, 3, ada 4 lampu yang berbeda seperti pada gambar. Analisis nilai hambatan dari masing-masing lampu, kemudian urutkan dari hambatan lampu terbesar hingga. Jadi apa yang sudah kalian pelajari hari ini yaitu perbandingan hukum Ohm. Ternyata kita peroleh bahwa hubungannya telah kita bersama bahwa perbandingan beda potensial itu sebanding dengan apa? Selalu konstan gitu ya, perbandingan antara beda potensial dengan kuat arus kalau suhunya tetap. Bagaimana perasaan kalian saat melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini? Senang. Ya, ada yang senang, menarik ya? Menarik. Mudah-mudahan ini bisa dilakukan, kemudian bisa dilakukan percobaan ya. Kegiatan apa yang kalian suka pada pembelajaran hari ini? Ada yang praktikumnya. Ada saat apa lagi? Ada yang berkelompok, ya Nurman suka berkelompok. Kemudian apa lagi? Presentasi. Ada presentasinya juga menarik, membiasakan kalian untuk menyampaikan pendapat ya supaya terbiasa. Baik. Berdoa selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.